Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Rista Padilla, semester 6A Fakultas Tarbiyah, Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Universitas Islam Darussalam Ciamis. Nah, di sini saya akan membahas tentang manajemen input kurikulum untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen penyelenggaraan PAUD oleh dosen pengampu Dr. Haja Iis Rodia MPD. Nah, yang pertama saya akan membahas apa sih manajemen input kurikulum itu sendiri. Nah, manajemen input kurikulum PAUD adalah proses perencanaan, pengorganisasian, dan pengelolaan berbagai sumber daya yang diperlukan dalam penyusunan dan implementasi kurikulum PAUD itu sendiri. Nah, input dalam kurikulum PAUD mencakup berbagai aspek seperti standar kompetisi, tenaga pendidik, peserta didik, sarana dan prasarana, serta sumber daya pendukung lainnya. Nah, kemudian ada juga menurut Mulyasa 2012 tentang input kurikulum PAUD adalah segala sesuatu yang digunakan untuk mendukung keberhasilan proses pembelajaran baik yang bersifat material, yaitu ada sumber daya dan fasilitas, ada juga non material, yaitu tentang tenaga pendidik, kurikulum, metode pembelajaran. Ada 3 ya teman-teman. Nah, kemudian apa sih komponen input kurikulum itu sendiri? Nah, manajemen input kurikulum PAUD mencakup berbagai komponen, diantaranya ada peserta didik. Nah, peserta didik itu sendiri dalam PAUD usia 0 sampai 6 tahun yang memiliki karakteristik unik dalam hal perkembangan kognitif, sosial, emosional, dan juga motoriknya. Nah, manajemen input kurikulum harus mempertimbangkan tahap perkembangan anak, kebutuhan individu, dan prinsip inklusivitasnya. Nah, manajemen input harus mempertimbangkan tahap perkembangan anak. Nah, tahap perkembangan anak adalah proses yang kompleks dan berlangsung secara bertahap. Kemudian ada teori tentang Piaget, Erikson, dan juga Vygotsky memberikan gambaran tentang bagaimana anak berkembang dari segi kognitif, sosial, emosional. Nah, untuk Piaget itu sendiri menyoroti cara anak berpikir. Nah, untuk Erikson lebih menekankan kepada pentingnya interaksi sosial dalam membentuk kepribadian anak. Nah, sedangkan menurut Vygotsky sendiri menekankan pada peran lingkungan dan bimbingan dalam perkembangan anak. Nah, dengan teori-teori tersebut, orang tua dan pendidik dapat memberikan dukungan yang tepat sesuai dengan tahapan perkembangan anak tersebut. Nah, kemudian apa saja sih standar kurikulum dan kompetisi dasar itu sendiri? Nah, kurikulum PAUD di Indonesia mengacu pada Permendikbud nomor 146 tahun 2014 tentang kurikulum 2013 PAUD yang mencakup aspek nilai agama moral, fisik motorik, kognitif, bahasa, seni, emosional, sosial emosional, seni. Nah, kurikulum juga dapat dikembangkan berdasarkan pendekatan berbasis bermain dan pengalaman yang mendorong eksplorasi dan kreativitas anak tersebut. Nah, bagaimana sih proses manajemen input itu? Nah, prosesnya itu yang pertama ada perencanaan atau planning. Biasanya dalam perencanaan atau planning mengidentifikasikan kebutuhan peserta, terus menekankan standar dan kompetisi dasarnya itu sendiri, menyusun rencana rekrutmennya itu seperti apa dan mau bagaimana. Yang kedua ada pengorganisasian atau organizing, di mana pengorganisasian tersebut meliputi menyusun struktur organisasi PAUD seperti kepala sekolah, guru, dan pendidik.
Nah, mengatur jadwal pembelajaran sesuai dengan kebutuhan anak itu sendiri. Nah, yang ketiga ada pelaksanaan atau actuating atau mengimplementasikan kurikulum sesuai dengan rencana pembelajaran harian, mingguan, dan bahkan bulanan. Nah, menerapkan metode pembelajaran yang menarik. Nah, kemudian ada yang keempat yaitu evaluasi dan pengawasan. Nah, atau controlling itu sendiri. Nah, melakukan supervisi terhadap tenaga pendidik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran itu sendiri. Mengevaluasi efektivitas kurikulum itu sendiri. Dan apa sih tantangan dan manajemen input tersebut? Nah, yang pertama ada kurangnya tenaga pendidik berkualifikasi atau sarjana. Yang kedua ada keterbatasan sarana dan prasarana di wilayah terpencil. Yang ketiga ada minimnya anggaran operasional terutama di PAUD itu sendiri. Yang keempat ada kurangnya kesadaran orang tua terhadap pentingnya pendidikan PAUD itu sendiri. Nah, bagaimana sih strategi yang bisa diterapkan untuk meningkatkan manajemen input kurikulum tersebut di PAUD? Nah, yang pertama ada peningkatan kompetisi guru melalui pelatihan dan sertifikasi ataupun melalui perkuliahan. Nah, yang kedua ada penyediaan fasilitas yang memadai seperti adanya APE. Nah, yang ketiga ada kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintahan, pengusaha, dan lain sebagainya. Yang keempat ada pendekatan berbasis komunitas dengan melibatkan orang tua dalam pembelajaran anak. Nah, itu dia materi sekilas manajemen input kurikulum PAUD. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat dipahami. Nah, mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.